permintaan untuk job mulai masuk, baru mulai berpenghasilan ya 2011 itu. Jadi 20 tahun cuman ngelawak tapi gak pernah dapet duitnya. Pas aku masuk ada yang teriak satu, ada cowok, tiba-tiba semua perempuan keluar dari jendela, wah gitu. Jadi naga mereka semua guys. Itu tajam banget masuk ke hati, karena saat aku denger itu dari ayah. Hai friends, hari ini ada di sebelah saya Pranji Pagi lagi, aduh udah ngafalin dari tadi, Panji Pragiwaksono. Salahkan orang tua saya. Aduh. Menciptakan nama terlalu ribet. Tadinya namanya aku harusnya Glenn. Yang benar. Iya, karena lahir di Gleneagle Hospital. Oh. Iya benar, aku lahir di Singapura, ayah masih kerja di situ. Lahirnya di Gleneagle Hospital, terus udah gitu ayah lama banget kepikiran nama. Terus kata ibu, namanya Glenn aja lah, Gleneagle gitu. Iya. Terus ayah kan sangat Jawani gitu, jadi kayaknya Glenn kurang Jawa gitu buat dia. Akhirnya Panji Pragiwaksono. Sebenarnya lebih panjang lagi, Panji Pragiwaksono Wongsoyudo. Wongsoyudo, oke. Tapi itu punya makna. Aku baca Panji Pragiwaksono. Pragiwaksono itu kan artinya kebijaksanaan. Iya betul. Bener nggak? Itu sih kayaknya karang-karangan ayah deh. Kalau Wicaksono bijaksana kan masih masuk akal ya. Iya, iya. Tapi siapa coba yang bilang Pragiwaksono itu kebijaksanaan? Kayaknya ayah aja almarhum tuh bisa-bisa. Emang nggak ngerasa bijak? Tidak ada kebijaksanaan dari saya sembarangan mulutnya. Oke, jadi salah satu orang sukses itu ciri khasnya adalah selalu rendah hati, benar gak? Aku mungkin lebih ke minder sih. Oke, anyway, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, karena sebenarnya konten ini salah satu konten baru di YouTube aku, Zero to Hero. Karena kan kalau orang biasanya pengennya ngelihat cerita sukses, pengennya ngelihat orang sukses, tapi kan kita semua tahu di balik semua sukses itu kan pasti ada jatuh bangunnya, ada susahnya, ada sedihnya. Apalagi di zaman-zaman 3 bulan terakhir ini kan banyak banget orang yang udah berhasil terus tiba-tiba semuanya turun hilang sekejap gara-gara pandemi gitu. Jadi makanya aku sekarang bikin kontennya Zero to Hero gitu. Nah, tapi anyway, pengen ngucapin selamat dulu, happy anniversary. Happy 11 anniversary. Betul sekali. Di YouTube ya. Ber-YouTube. Tapi ya lebih kepada kaget aja, ternyata udah lebih dari 10 tahun pas dihitung-hitung. Tapi karena mungkin bukan YouTuber, jadi artinya nggak berprofesi sebagai YouTuber, jadi nggak ngerasa terlalu pengen gimana-gimana banget. Tapi bagaimanapun ketika aku cerita udah 11 tahun, pengen ngasih apresiasi sama yang subscribe aja, yang ngikutin dari dulu. Iya. Terima kasih Mbak Dewa. Sama-sama. Dan aku belum subscribe sih kayaknya. Habis ini subscribe. Tidak usah, isinya sampah YouTube saya. Nggak jelas. Enggak. Bercanda. Tapi anyway kan aku nonton tuh videonya yang 11th anniversary kan. Udah gitu kan Mas Panji kilas balik dari sejak video yang pertama tayang. Terus video-video yang sebenarnya awalnya itu cuma pakai handphone aja. Sampai sekarang pun juga cuma pakai handphone aja gitu kan. Dari stand up. Tapi sometimes kadang-kadang it's good to look back and mengingat kembali apa yang sudah pernah kita lalui ya. Betul, setuju karena kadang-kadang jadi punya konteks terhadap hari ininya gitu. Kayak hari ini kadang-kadang kita suka nggak gitu sadar betapa ini tuh kemewahan yang kita lagi alamin saat ini. Kalau kita bandingin dengan yang di belakang gitu. Jadi kadang-kadang ngelihat ke belakang, ngelihat apa yang udah kita laluin, apa yang udah pernah kita lakukan, itu membantu kita ngerasa lebih bersyukur sih sama hari ini. Kalau ngelihat ke belakang, apa yang paling diingat, yang paling berkesan dalam hidup? Iya. Keputusan untuk selingkuh dari pacarku saat itu dengan yang sekarang aku nikahin. Aku jelas, saya bisa menjelaskan kenapa. Karena waktu itu tuh bener-bener ibaratnya pivotal gitu, momen yang krusial karena saat itu aku hampir saja menikah dengan seseorang yang tidak pengen punya suami yang diketawain orang kerjanya.
Jadi bayangin kalau hubungan itu terjadi, nggak ada Panji stand up comedian, nggak ada Panji yang seperti hari ini, karena waktu itu dia pengennya aku jadi pengusaha. Terus tentu tidak bisa dibenarkan selingkuhnya. Cuman waktu itu aku menimbang-nimbang, gue nih hidup untuk siapa sih, untuk gue atau untuk orang lain? Apakah gue mau menjalani kehidupan dengan mengetahui bahwa ada sesuatu yang di dalam diri gue ini nggak teraktualisasikan? Karena di sisi lain Gamila itu Gamila is a true believer of me. She believes in what I can do, what I like to do. Terus dia mendukung aku untuk jadi apapun. Kesalahannya adalah karena aku nggak ngambil sikap di depan untuk ninggalin yang ini untuk kesini. Tapi ya itu momen yang krusial dan dramatis. Tapi akhirnya hubungan itu selesai dan dimulailah hubungan dengan seseorang yang memberi ruang dan mendukung aku untuk mengoptimalkan potensi aku. Iya, dan itu sebenarnya Mas Panji ceritain juga nih di buku I'm Possible. Thank you for telling and sharing your story. Dengan senang hati. Dan salah satu yang berkesan waktu itu yang Mas Panji bilang di mana ya harus memilih kan antara karir dan cinta. Iya. Soalnya semakin kita muda, semakin kita dramatis menilai cinta. Anak SMA kadang-kadang aku cinta dia. Ya Allah, baru juga SMA. Santai aja, kamu akan ngomong itu berkali-kali sama banyak orang. Tapi emang umur berapa sih waktu itu ketika lagi mau kalau yang waktu itu ya, waktu itu tuh mungkin 25, 24 tahun. Dan agak muda ya dipikir-pikir ya. Aku akhirnya nikah waktu itu umur 28 tahun. Setelah 3,5 tahun pacaran sama Mila, akhirnya menikah sama Mila. Dan itu ada di usia benar 24-25 waktu itu. Hubungan kami, aku dengan yang satu lagi yang ada putus tuh udah mulai dekat ke pernikahan. Abis itu lamarannya lucu lagi, proses lamarannya. Nggak dibilang lamaran, enggak, tapi ya lamaran. Satu hari aku lagi ngobrol sama pacarku yang itu, terus bilang, Mama nanya sama aku, kita nih hubungannya mau kemana sih? Maksudnya, ya nggak, kita akan ada rencana nikah atau enggak nih kira-kira? Hah? Ada sih. Kapan kata dia? Aku nggak tahu, aku belum siap. Tapi ada rencana nikah. Kamu akan nikahin aku. Soalnya kata Mama kalau kamu nggak ada rencana nikahin aku, lebih baik aku cari yang lain. Karena nanti aku makin tua. Meminta kepastian. Iya, terus aku bilang, ya akan nikah sih. Ya udah itu aja. Berarti kita akan nikah ya? Iya ya. Akhirnya aku bilang Mama kita akan nikah gitu. Terus dia pergi. Terus gitu aku mikir, itu apa ya tadi? Itu lamaran atau apa sih? Proposal. Ya semi fait accompli gitu. Tapi ya waktu itu udah mengarah ke serius. Di saat aku ngerasa, wow, gue siap aja enggak nih untuk menikah gitu. Jadi ya gitulah. Iya, tapi nggak sempat galau nih. Maksudnya kita nggak ngomongin tentang perempuannya ya, tapi maksudnya kan pada saat itu sempat nggak sih terbersit bahwa benar juga ya. Maksudnya sebagai komedian emang bisa apa? Kan zaman dulu kan belum ada profesi seperti kayak sekarang, ada stand up comedian, bisa menghasilkan, bisa bikin konten, bisa world tour. Zaman dulu kan it's not really a profession yang serius kan. Very true. Ya, mungkin ini naif atau mungkin bodoh ya, tapi memang waktu itu aku nggak pernah mempertimbangkan aspek uangnya memang. Aku cuman ingin ngelakuin apa yang bikin aku bahagia. Karena kadang kita akan berpikir, gue nih sebenarnya lahir untuk jadi apa sih gitu. Mungkin ada banyak orang yang berpikiran hal yang sama, yang bertanya-tanya dalam hidupnya, entah itu di umur 19, 24, 28, mungkin 35. Dia mikir, sebenarnya gue tuh dilahirin untuk jadi apa sih? Masa gue nggak dilahirkan untuk jadi sesuatu yang spesifik? Nah, pada masa itu aku udah ngerasa bahwa gue tuh kayaknya ada di dunia ini untuk bikin orang ketawa gitu. Sehingga ketika dihadang jalannya untuk nggak bisa berprofesi yang bikin ketawa, ada perlawanan gitu di dalam hati. Makanya aku nggak pernah benar-benar tahu apakah ini keputusan yang tepat secara finansial, apakah secara keputusan karir ini oke. Tapi yang aku tahu, aku akan sangat sedih kalau aku nggak bisa jadi apa yang aku inginkan. Oke. Karena itu emang udah jadi bagian dari dirinya Panji. Iya, betul. Iya, emang saat itu udah ngerasa lucu gitu. Sebenarnya sampai sekarang, wahai Anda yang menonton, saya tidak pernah merasa lucu. Tapi apa sih? Kadang-kadang kita dapat ini ya, traction gitu bahwa misalnya kita nggak ngerasa lucu ya, tapi peluang-peluang untuk melucu tuh ada terus gitu. Dan dari dulu, maksudnya waktu kuliah bahkan, kalau lagi nggak ada dosen,
Anak-anak tuh nongkrong sama aku di warung mie gitu, warung roti bakar. Jinji, ayo dong cerita dong asal muasal botol kecap. Terus aku ngarang sejam ngomong gitu. Terus ntar kesempatan yang berbeda ada dosen lain yang nggak ada. Jinji cerita dong asal muasal pot bunga gitu. Nah jadi dari dulu teman-teman tuh emang pengen dihibur sama aku. Terus zaman SMA kalau misalnya aku lagi ngelawak atau lagi menghibur, tiba-tiba anak-anak tuh geser semua, jadi yang tadinya melingkar tiba-tiba geser ke arah sana dan nontonin aku gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan bikin kita mikir ya. Kelihatannya ada sesuatu yang bekerja dengan baik nih ketika aku ngelawak gitu. Apakah ini tempatku? Aku juga nggak langsung tahu bahwa aku tuh sebenarnya komedian. Dulu aku pikir aku komikus yang bikin komik. Belakangan aku sadar bahwa ternyata pada intinya aku adalah storyteller. I like to tell stories. Dan kadang-kadang ada cerita yang enak dalam bentuk stand up, ada cerita yang enak dalam bentuk film, ada cerita yang dalam bentuk buku atau dalam bentuk lagu rap. Tapi secara inti aku adalah storyteller dan aku nyari format yang tepat. Akhirnya ya udah aku sepakati berarti ya udah kita terus aja cerita gitu. Dan kalau ternyata rezekinya ada di cerita-cerita lucu atau komedi, ya udah kita totalin di situ. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dari yang awalnya hobi gitu kan, terus lama-lama jadi profesi dan mulai akhirnya menghasilkan? Pertama kali nyadar suka bikin orang ketawa tuh SMP. Pertama kali bisa bikin orang ketawa tuh SMA. Jadi ada 3 tahun tidak lucu. Oh iya? Iya kan suka bikin ketawa kan belum tentu orang tertawa ya. Malah waktu zaman SMP, waktu zaman SMP tuh benar-benar sembarangan deh. Dalam rangka seneng bikin ketawa, yang aku lakuin tuh ngeprank yang nggak dibanggakan lah gitu. Kadang-kadang kita ngerjain orang supaya dapat ketawa gitu. Karena pengen bikin orang ketawa, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya ngerjain orang, ngeprank. Gitu-gitulah. Aku ada fotonya, aku tanya dulu nih. Tante. Ada fotonya. Tapi intinya gitu. Jadi waktu kecil tuh. Ini bukan, ini kapan? Itu SMA kelas. Oh ini udah SMA? Itu SMA tapi kayak anak SMP kan? Iya. Waktu SMP aku kayak anak SD. Yang benar. Dulu tuh aku kecil. Makanya teman-teman juga bingung si Panji kenapa tiba-tiba gede gini. Ini. Itu SMA kelas 3. SMA, wow, aku pikir SMP loh ini loh. Sorry, ini kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3, ini kelas 3. Oh iya. Sekitar segitu lah, sekitar segitu. Pokoknya SMA, ya masih SMA. Oke. Yang di kiri itu namanya Leirisa. Yang mana ini? Yang ini nih. Ini. Cowok itu cowok paling ganteng lah di SMA Gonzaga waktu itu. Gonzaga. Apa kabar Le kalau Anda menyaksikan? Le itu cowok ganteng lah. Yang ini? Itu anak kelas 1-nya, aku nggak kenal sih. Nggak kenal siapa. Nggak kenal. Oke. Ya, tapi ya gitu. Berarti apa? Dari SMP senang bikin orang ketawa sampai pertama kali bikin pertunjukan tuh 2011. Berarti apa? 91 ke 2011? Berapa tuh aku nggak bisa ngitung. Lumayan, 91 ke 2011. Iya, berarti 20 tahun. Iya, 20 tahun. Iya. 91 kan mulai senang bikin orang ketawa. Mulai bener-bener penghasilan 2011. Loh, terus berarti selama 20 tahun? Ya udah ngelawak-ngelawak aja. Nggak pernah bener-bener. Karena aku tahu stand up komedi tahun 2000. Mungkin 2000. Waduh, berapa ya? 2006 aku tahu stand up komedi, tapi nggak pernah kepikiran jadi stand up komedian. Dan juga nggak kepikiran jadi pelawak, karena kalau untuk jadi pelawak saat itu kan grup ya. Jadi aku mesti nyari 2 orang lagi yang selera humornya sama, terus mesti ikut lomba. Jadi nggak kepikiran untuk jadi stand up komedian. Makanya tempatku, ruang aku adalah siaran radio, karena siaran radio aku bisa bikin orang ketawa gitu. Baru ketika aku mulai nyoba tahun 2010 mulai nyoba-nyoba stand up di konser rapnya aku, dan ternyata kena. Akhirnya mulai tuh ketika ada konser Amal, aku nawarin diri, boleh nggak gue stand up gitu. Oh iya oke, gue belum pernah sih ngeliat yang stand up itu, nyobain gitu. Dan akhirnya 2011 tuh meledak tuh karena Ernest memutuskan untuk mendirikan komunitas stand up Indo, Nas Prakasa. Aku terlibat di dalamnya, terus udah gitu skena stand up komedinya meledak, permintaan untuk job mulai masuk, baru mulai berpenghasilan ya 2011 itu. Jadi 20 tahun cuman ngelawak tapi nggak pernah dapet duitnya. Pernah ngerasa bahwa ya mungkin ini bukan jalannya, atau mungkin
maksudnya ya menyerah gitu. Kan kadang memang kita di dalam hidup ini kan harus bersabar, ya kan, kita harus berjuang sampai nanti kita mendapatkan hasilnya. Nah kalau sabarnya 1-2 tahun mungkin masih oke. Sabar 5 tahun ya mungkin masih masuk akal lah ya. Tapi kan sometimes ada batasnya di mana kita ngerasa bahwa ya maybe it's time to like really be realistis dan doing something else gitu. Itu pernah terbersit gak sih di Panji? Walaupun you don't really look for money kan, tapi enggak sih. Kenapa ya? Sebenarnya pertanyaan masuk akal kan? Iya. Tapi aku kenapa ya? Enggak tuh. Enggak pernah ngerasa ini enggak ya tempat yang tepat untuk gue, apakah seharusnya gue ada pilihan karir lain? Mungkin karena udah lebih dulu. Jadi sebelum aku memutuskan untuk jadi entertainer, aku dulu orang kantoran. Aku sales dulu di sebuah advertising agency, sales di UPS, dulu United Parcel Service, sekarang kan jadi UPS doang. Jadi dan dulu aku program director untuk sebuah radio. Jadi aku tuh lebih dulu jadi orang kantoran. Pada masa aku kantoran, aku sebenarnya bahagia, tapi sakit-sakitan. Bahagia karena I like what I'm doing, seneng gitu ya. Tapi sakit karena yang aku definisikan sebagai ada sesuatu yang di dalam nggak keluar gitu, nggak nemu tempatnya gitu, nggak bahagia. Makanya gara-gara itu aku memutuskan untuk mengambil keputusan-keputusan yang membuat aku jadi bisa seperti hari ini, yaitu melakukan apapun yang aku suka, apapun yang aku mau, apapun yang membuat aku bahagia. Sejak aku ambil keputusan itu, nggak pernah nengok ke belakang lagi. Emang di sini tempatnya. Tentu ada konteks bekerja, ada konteks berkarya. Untuk waktu yang cukup lama, aku menghibur orang, tapi masih kerja hitungannya. Jadi kerja untuk stasiun TV, job dan segala macamnya. Aku baru mulai masuk ke dunia berkarya, kelihatannya 2008 itu pun belum ada duit yang besar banget. Baru kerasa berkarya menghasilkan itu kayaknya dunia masa-masa stand up tuh 2011 2012 baru mulai ngerasain enaknya hidup dari karya. Jadi bidangnya atau industrinya udah dipilih, yaitu pengen bikin orang ketawa, dunia hiburan, tapi awalnya masih kerja gitu. Ngejob sampai akhirnya masuk ke dunia berkarya, bikin pertunjukan, bikin konser, bikin tour gitu. Rasa kebahagiaan tuh biasanya dapat dari mana sih? Dari ketika ada orang yang komen, atau ketika orang ketawa, atau ketika bikin konsep? Kebahagiaan terbesar adalah dapat reaksi instan dari joke kita. Jadi aku kan berkomedi banyak format. Film deh misalnya. Film tuh kadang-kadang kita tulis bulan Maret, baru di syuting bulan Agustus, baru tayang bulan Juni tahun berikutnya. Ya, Mbak Mary pasti tahu prosesnya kayak gitu. Betul. Artinya ketika aku nulis joke-nya pertama kali, baru dengerin reaksinya bener lucu atau enggak tuh bisa setahun gitu. Tapi stand up kita ngomong reaksinya langsung masuk, dan itu sebenarnya kayak validasi gitu rasanya, kayak validasi gitu. Itu yang tak tergantikan. Makanya secapek-capeknya menjalankan tour, capeknya terbayarkan dengan mendapatkan reaksi itu. Makanya mungkin pernah dengar ceritanya bahwa aku kalau bikin pertunjukan stand up di Jakarta misalnya, show-nya mulai jam 7, selesai jam 10, jam 11 aku mulai photoshoot, kelar setengah 3. Kadang-kadang foto sama sama penonton itu lebih lama daripada pertunjukannya. Pertunjukannya 2 jam, fotonya bisa sampai setengah 3 pagi karena mereka pengen. Nah, aku seneng ketemu sama mereka karena mereka ngasih energi luar biasa di atas panggung gitu. Bahagia banget di atas panggung, dapat reaksi instan dari orang. Gue rela deh nungguin lo sampai setengah 3 pagi karena lu bikin gue sebahagia ini. Itu sih yang paling bahagia. Aku ngelihat fotonya kayak ada Panji di stage, and then like wow, like berapa ribu orang gitu ya kan. How do you feel when you're on stage? Kalau udah di atas panggung, berapapun penontonnya rasanya ternyata sama dari pengalamanku. 5.000 orang, 500 orang, 50 orang, ternyata rasanya sama. Cuman beda di kita mesti ngelihat ke lebih banyak titik aja. Tapi rasanya selalu sama. Dan untuk stand up jadinya lebih intimate dan lebih personal, karena stand up comedy itu kita benar-benar ngomongin keresahan kita. Bayangin kita bisa ngomong apapun yang kita pengen, dan ada yang datang untuk dengerin itu gitu, dan bayar kadang-kadang mahal. Bayarnya mahal lagi. Iya, untuk nonton itu. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kok bisa ya? Jadi kan because of you. Ya mungkin juga, tapi intinya gini sih.
kita ngelawak orang ketawa itu membawa bahagia betul, tapi bahwa ada orang datang untuk menerima kita 100% jadi diri kita sendiri. Itu kayaknya berharga sekali gitu. Karena di dunia ini kadang-kadang kita nggak benar-benar bisa jadi kita sendiri. Kita mesti mengakomodir kebutuhan masyarakat, mesti berkompromi dengan maunya masyarakat. Tapi di stand up comedy orang justru pengen ngelihat kita jadi diri kita sendiri. Walaupun dengan menjadi diri sendiri sesuai dengan pemikiran kita, kadang-kadang kan banyak juga orang yang maksudnya itu beresiko kan sometimes, benar nggak? Because we are not a people pleaser. Betul sekali. Dan apalagi stand up comedian ya, kita nulis joke bukan untuk mereka, kita nulis joke yang menurut kita lucu aja. Kalau mereka suka ya bagus. Makanya resiko untuk mereka nggak suka, mereka tersinggung tuh selalu ada. Tapi itu sih untuk umumnya orang bayar tiket karena gue pengen lihat lu jadi lu. Itu tuh rasanya tuh mengagumkan aja gitu. Ada yang mau datang untuk nonton kita jadi kita gitu. Iya. Iya gitu lah. Iya. Karena kalau aku ngelihat pribadi, jujur dari pertama kali aku kenal sama Panji itu sebenarnya waktu itu di acara Kompas. Aku masih ingat banget dulu dengan anakondanya. Aku tuh nggak tahu apa anakonda. Terus tiba-tiba aku datang ke Indonesia. Terus dari gitu kayak maksudnya Panji tuh kayak anakonda ya. Terus tapi ini Mary Riana nih gimana? Saya bilang anakonda apa sih gitu kan, aku nggak ngerti gitu. And then after that baru selesai show itu aku Google dan aku lihat astaga ternyata itu. Masih ingat gak sih? Masih ingat. Itu juga promo kan? Promo itu film. Film betul gitu. Jadi sama Chelsea juga kan? Sama Chelsea. Iya. Tapi kayak di acara itu ada Chelsea nggak? Kayaknya ada deh sebentar. Ada ya? Iya nggak ingat. Iya. Tapi saya aja malu kalau ingat anakonda itu. Joget anakonda. Aku nggak ngerti sama sekali, nggak tahu itu apa. Nah tapi my first impression tentang Panji itu ini gila orang pede banget, confident banget gitu kan. Dan itu kan terbukti. Maksudnya dengan yang tadi Panji baru bilang, you just want to be who you are. It's not a people pleaser. Ya kalau itu kamu yakini ya this is you gitu kan, confident. Tapi menurut saya nggak banyak orang yang bisa se-confident itu. Apalagi kalau misalnya aku baca dan aku ngelihat ceritanya Mas Panji, kadang-kadang kan self confidence itu kan dibentuk dari sejak remaja kan. Tapi untuk seorang remaja yang dibully, ranking 1 dari belakang. Iya loh. Iya kan, terus aku hampir nggak percaya karena ngelihat waktu itu Mas Panji pernah bilang bahwa nilai Eptanasnya 2, dan aku search dan ternyata beneran 2, Loh, itu dari mana? bener dong, ada dong. Ini minta ke catatan CV. Enggak, look, ini aku Aku minta dong. Ini loh. Iya kan, bener kan? 2, matematika 2,90 dan ekonomi 2,40. Ya ampun. Jadi ini kamu kan itu di Gons Panji itu. kan, Iya kan? Di Gonzaga, aku anak Sanur by the way. Langsung batuk. Lo anak Sanur. Anak Sanur. Baiklah. Iya. Hai anak-anak Sanur. Kami mengidolai Anda dari Gonzaga. Yang benar. Iya kan. Ya kan anak Gons kebanyakan laki dan lakinya brengsek ya. Anak Sanur kan legendaris sekali tuh, kayak bangsanya Wonder Woman gitu, cantik-cantik dan jagoan-jagoan. Enggak lah, itu Tarkanita yang cantik-cantik. Cantik juga Sanur, saya tahu. Gitu ya. Pada zamannya itu Sanur, Caritas. Caritas ingat gak sih? Ada sekolah Caritas dulu, ada deh. Ada ya. Sanur, Caritas, Sumbangsih. Dan Sanur tuh buat kami lebih ramah daripada Tarkanita. Hai anak Tarkanita yang nonton atau lulusan Tarkanita, saya pernah masuk ke gedung sekolah Anda untuk daftar karena dulu aku akapela. Terus Tarkanita itu punya Tarnaval kan atau apa, pokoknya festivalnya Tarkanita kan. So aku pengen manggung di Tarnaval, terus jadi kita datang untuk daftarin diri. Pas kami datang nih berempat nih anak-anak akapela Gonzaga ya kan, datang nih. Terus kan Tarkanita kan gitu kan, ada jendela-jendela, jadi bisa ngeliat ke arah pagarnya mereka. Pas aku masuk ada yang teriak satu, ada cowok. Tiba-tiba semua perempuan keluar dari jendela, wah gitu. Jadi naga mereka semua guys, semua perempuan ngejerit karena, aduh jadi laki-laki kami berempat ciut diteriakin sama perempuan satu sekolah, woi ngapain ada cowok gitu. Ya ampun, kalau Sanur
Ramah-ramah. Oh gitu ya. Karena kita nggak tahu bagaimana apa yang kita harus lakukan kalau ada cowok. Iya. Oh Sanur ternyata luar biasa. Sanur, Santa Ursula. Bisa dipahami. Gimana cara menggambarkannya ya? You were brought up in a very good environment with a very good mindset, Sanur. Thank you. Ya. Tapi Gonzaga is one of a good school. Ya tentu. It is a very good school kan. Cinta aku sama Gonzaga. Bener Cinta gak sih? mati. Nggak berhenti aku cerita soal Gonzaga. Tapi itulah lingkungan. Makanya kita tahu sekolah itu bukan cuma tempat nyari pendidikan, tapi tempat kita memilih lingkungan kan. Kita memilih lingkungan sosial, milih pergaulan. Dan aku nggak pernah sekolah di Sanur, tapi dari cerita yang aku dengar dan dari yang aku bisa bayangkan, kita lingkungannya nggak gitu jauh beda. Ada kepercayaan dari sekolah untuk membiarkan anak-anaknya ini menjadi manusia dewasa gitu. Itu sih yang aku rasakan di aku, dan kayaknya mungkin sama juga. Upbringingnya sama lah kita berdua, makanya betul. Beliau sukses. Wow, beliau yang lebih duluan sukses. Tidak dong. Ini kakak kelas saya berarti. Tidak. Iya, tapi anyway ini dulu kalau sekolah homogen itu kan. By the way itu masih misterius loh, dapat dari mana? Ada. Di WhatsApp boleh nggak? Ntar aku WhatsApp ya. Mana nih kok nggak geser? Nah ini. Tuh. Aku masih ingat ayahku ngomong apa. Ngomong Mary tahu dari mana aku pernah cerita soal itu. Kayaknya aku jarang deh cerita soal itu. Adalah. Kita kan research dulu, ya. Jadi malu nih. Soalnya nanti di YouTube saya tidak ada riset saya lakukan, saya punya rasa penasaran. Aku penasaran soalnya kan Mas Panji kan cerita di buku Impossible bahwa dulu maksudnya ada banyak lah, salah satu cerita tentang cerita tentang bahwa sebenarnya ranking 1 dari belakang, terus begitu nilai jelek, dan itu aku search ternyata nilai EPTA-nya juga 2, aku pikir mana ada orang nilai 2, guys. 2, kalau nilai ulangan mungkin masih oke. Ini nilai EPTANAS loh, nggak mungkin 2. Kok aku bisa hidup ya? Terus di sekolahnya di Gonzaga gitu kan? Betul sekali. Kan kayak nggak mungkin gitu. Untung lulus. Angkatan aku ada 3 yang nggak lulus. Jadi kebayang nggak sih? Biasanya kan kalau misalnya orang lulusan selalu diakhiri dengan happy kan, happy segala macam. Gonzaga nggak punya kultur coret-coretan baju, tapi kami ya festif, sekolah yang festif. Kalau ada sesuatu yang bisa dirayakan, kami rayakan. Itu seingat aku adalah satu-satunya lulusan di Gonzaga yang tidak ada perayaan. Jadi walaupun kami lulus, tapi kami dengar ada 3 anak yang nggak lulus. Satu angkatan gak ada yang merayakan apa-apa. Wow. Itu agak menggambarkan betapa dekatnya kami. 3 orang doang nggak lulus, kalau pikir-pikir ya dari satu angkatan, membuat kami jadi nggak enak untuk merayain. Bayangin gitu, very thoughtful anak-anaknya. Padahal sih bangsat semua tuh Gonzaga tuh, tapi semangat persaudaranya tinggi sekali kan. Di Gonzaga ada semboyan man for others ya. Jadi bayangin satu angkatan 3 nggak lulus, nggak ada teriakan, nggak ada sorak-sorak, nggak ada gitu. Jadi ya sedekat itu. Untungnya aku lulus. Walaupun seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kan sih betapa hancurnya tuh. What happened? Kenapa bisa sampai seperti sejelek ini? 2, loh guys, 2, ini dijumlahin aja nggak nyampe 6, nggak nyampe 5. Matematika dan ekonomi gitu, 2 hal yang penting kan sebenarnya dalam hidup. Iya, dan dunia aku sekarang. Iya, dunia aku sekarang. Terus terang, kan Gonzaga gitu ya, itu sekolah itu sebenarnya kalau dibilang bebas, iya. Kami di Gonzaga sering banget dengar istilah bebas bertanggung jawab. Sering sekali dengar istilah itu. Dan memang itu terasa di Gons. Jadi lu mau ngapain ya terserah, yang lu tanggung jawab sendiri. Jadi makanya guru-guru di Gonzaga juga, lu mau dengerin nggak dengerin ya udah nggak apa-apa. Ini kan uang lu sendiri. Ya lu tanggung jawab aja sama yang kesempatan yang diberikan kepada lu. Dan aku karena kebebasan itu, aku jadi mungkin sembarangan gitu. Pokoknya seingat aku ya, strategi aku adalah, gue tahu gue jelek di matematika, kayaknya gue jelek di ekonomi. Coba gue bagusin di olahraga dan bahasa Inggris. Berapa tuh nilainya? Wow, olahraga ya. Olahraga nggak masuk sini. Sayangnya. Bahasa Inggris ada? Bahasa Inggris ada. Wow, bahasa Inggris. Iya benar, tuh paling tinggi nih, 7,49. Ya Allah, cuma 7. Sangkain 9 atau 8, enggak juga ternyata. Paling tinggi tapi. Apa? Paling tinggi itu. Iya, paling tinggi. 7, ampun. Aduh, blon banget. Aku ingat waktu ayahku pegang itu, dia ngomong gini. Dia bergumam. Dia nggak ngomong ke aku, dia ngomong gini.
bapaknya insinyur listrik, anaknya matematikanya 2. Udah selesai. Dia udah nyerah. Gue nggak tahu udah mau ngapain lagi. Tapi ya, aku juga nggak ngerti. It's amazing I survived. Amazing. Bahkan waktu kelas 1 SMA di Gonzaga, aku dapat kabar dari gurunya langsung, angkatan aku, kelas aku itu ada 2 orang yang harus diputuskan siapa yang gak naik kelas. Dua-duanya nanya sama buruknya. Kelas 1 loh, 1 SMA udah gak naik kelas tuh. Jadi ada aku sama Yovan. Belakangan jadi sahabat aku pas SMA. Terus gurunya ini, para guru di Gonzaga diskusi, siapa nih yang gak naik nih, Yovan atau Panji? Terus akhirnya keputusannya split decision, Yovan yang nggak naik, yang nggak naik, aku naik gitu. Dan waktu itu kesimpulannya apa? Nggak jelas deh kesimpulannya. Tapi setipis itu tuh nggak naik kelas, setipis itu juga untuk lulus. Gila emang gila gue nih. Iya luar biasa. Tapi ayah nggak marah? Marah nggak? Maksudnya ngomong ini sambil kayak, ini kenapa sih nilai seperti kayak gini gitu? Ayah tuh sebenarnya galaknya minta ampun. Tapi kepada anak nggak pernah segalak itu. Dan nggak tahu pasti ya, orangnya udah meninggal sih jadi nggak bisa ditanya. Tapi selalu ada kesan dari ayah dan ibu bahwa mereka nggak pengen anak-anaknya harus jadi kayak mereka. Kayak ibu kerja di bank, ibu nggak mengharuskan anak kerja di perbankan. Ayah karateka, atlet nasional bahkan, nggak pernah maksa anaknya jadi karateka. Jadi mungkin ayah juga ngerasa emang ini anak nggak bisa dipaksain untuk bisa dan suka matematika. Kalau misalkan emang dia nggak kuat di situ, ya udah nggak pernah. Dan udah lewat masa-masa ayah fokus untuk ngedrill matematika. Dulu waktu SD di drill bener-bener sebelum cerai. Ketika ada cerai, ya udah jadi lepas gitu. Ayah juga jadi nggak bisa ngontrol gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi? Iya. Tapi kamu pede aja gitu. Maksudnya sometimes aku ngebayangin gitu ya. Aku ngebayangin kalau anak remaja SMA. Terus apalagi pengalaman sebelumnya juga di SMP katanya pernah dibully. Terus nilainya pelajaran. Di SMA juga masih sebenarnya. Masih dibully juga? Masih juga. Dipukulin ya. Telanjangin. Oh iya. Bercanda. Ada yang bercanda, ada yang tidak. Iya, tapi kalau pertanyaannya pede atau enggak? Nah, tapi kan maksudnya untuk anak remaja seperti itu apalagi nilai, maksudnya sesuatu yang dibanggakan yaitu pergaulan, nilai, kepintaran, jago olahraga. Tapi kan you don't have it at that time. Oh, tapi dulu iya. Dulu minder. Dulu nggak percaya diri, dulu minder, dulu semua personality trait yang buruk itu ada di diri aku zaman dulu. I was a very sad kid. Aku suka cerita kok bahwa, dan baru berani ngomongnya ketika udah punya anak, ya udah dewasa, udah berkarir, bahwa kok aneh banget sih, perasaan gue disuruh sekolah supaya pinter, tapi kok di sekolah gue dibilang bego. Kenapa jadi salah gue? Kan gue ditaruh di situ biar jadi pinter. Bikin dong gue pinter. Kenapa lu malah setelah lu masuk sekolah kesimpulannya adalah lu goblok gitu? Kan salah gitu. Tapi itu baru berani aku bilangin ya sekarang. Dulu aku adalah bagian dari sistem tersebut, nggak bisa ngelawan gitu, cuma bisa terima. Jadi ya dulu aku kalau ditanya, aku sangat minder, dulu aku nggak berani ngomong beda, bahkan nggak berani punya inisiatif, takut salah dan dilihat bego. Dan aku pemalu sekali, saking malunya, dan ini sama sekali nggak bohong. Dulu aku SMP 29 kan, itu kan di Jalan Bumi. Jalan Bumi kan rame banget tuh, satu arah, rame banget. Nyebrang jalan aja, nyebrang dari SMP 29 untuk ke seberang, nyebrang aja, malu diliatin orang dari dalam mobil. Padahal mungkin orang yang di dalam mobil juga nggak peduli. Iya, cuman apa sih gitu. Tapi aku malu diliatin sama orang karena nggak ngerasa pede. Aku kecil, aku borokan, terus ya datang dari lingkungan orang-orang nggak tahu dan nggak peduli. Tapi aku merasa dulu punya rumah di Simpruk, terus nggak punya rumah, jadi aku ngerasa ya miskin, nggak ada nilainya, nilai di sekolahnya buruk, nggak dianggap pinter. Aku pernah bilang, sebelum gua sekolah, gua adalah anak yang percaya diri. Justru sekolah bikin nggak percaya diri. Dulu waktu aku sebelum sekolah, semua lomba aku ikutin, walaupun kalah, tapi aku ikutin semuanya. Karena orang tua aku bilang bahwa kamu berbakat, kamu bisa gambar dan segala macam, udah ikutin aja. Atletik aku ikutin,
Persani aku ikutin, semua aku ikutin. Tapi ada di sekolah berkali-kali dan berkali-kali dibilang lu ranking bawah, lu ranking bawah, ranking bawah. Lama-lama membuat aku merasa apa jangan-jangan gue bego ya gitu. Dan beruntung aku bisa menemukan aku kuatnya di mana. Beruntung Indonesianya udah siap untuk mengakomodir pilihan karir aku. Sehingga aku Tapi bisa kapan? kayak gini. Kapan titiknya dimana kamu kan merasa Panji minder, merasa nggak punya apa-apa, dan maksudnya dan itu fakta kan, maksudnya nilai segala macam. Terus how do you change? Apa yang terjadi? Iya, jadi Kapan? gini, shiftnya itu bukan kemudian menjadi pede, tapi menjadi tidak beban dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi aku sambil mikir ya, tapi aku ingat ada masa dalam hidup ketika aku udah mulai ngerasa nggak apa-apa juga dianggap bego, malah nggak ada beban. Kalau gue nyobain sesuatu untuk pertama kali dan salah, namun juga gue bego. Tapi kalau gue berhasil, anggap aja bonus gitu. Nah, dimulai dari itu, dimulai dengan berdamai bahwa aku nggak harus pinter, aku nggak harus sesempurna yang orang pikir. Nggak ada juga yang bisa aku ubah dari keadaan aku, emang akunya seperti ini gitu. Dimulai dari berdamai dan menerima diri apa adanya. Pede, aku lebih yakin daripada pede. Sama nggak yakin dan pede? Kalau pede kan percaya diri ya. Iya. Aku cuman yakin aja apa yang aku lakukan akan baik-baik saja. Itu kayaknya goblok ya. Itu kayaknya bodoh deh itu. Jadi awalnya saat minder, lalu berdamai dengan kekurangan, lalu ya udah lakuin aja. Oh, seni rupa. Fakultas Seni Rupa ITB itu yang membantu aku untuk ya udah gue ngelakuin apapun yang gue mau, karena itu adalah fakultas yang nuansa seninya kan besar, nuansa eksperimentalnya juga gede, baik seniman ataupun desainer atau pelaku kriya, itu kan banyak nuansa coba-coba gitu. Nah bayangin hidup 4,5 tahun di kampus di mana semua orang bebas ngelakuin apapun, bebas, nggak ada yang akan ngejudge kita, nggak akan ada yang ngeliat kita apaan sih, namanya juga lingkungan seni. Aneh-anehnya perilaku orang selalu bisa diterima dengan dalih dia lagi berkesenian. Nah karena 4,5 tahun aku kayak gitu dan ngelihat ini benar-benar seni rupa, rasanya sungguh membebaskan ngelihat semua orang di depan mataku tuh menjadi dirinya sendiri dan gak takut dinilai. Jadi ada orang namanya Wisnu, aku ingat suatu hari dia cuma pengen bikin lingkaran aja di lapangan. Nggak tahu kenapa, nggak ada yang mempertanyakan kenapa, pengen aja bikin lingkaran. Lingkaran terus aja. Waktu masih kecil doang sih kayak cuman coret-coret, tapi pas udah jadi gede, ya ampun keren banget ini. Dia bikin lingkaran yang sangat presisi jarak antarnya, tapi nggak pakai alat bantu, cuman gitu aja. Terus ada orang yang dulu di jurusan seni ada mata kuliah eksperimen kreatif, itu mata kuliahnya tuh. Sayang itu mata kuliah khusus mahasiswa seni, jadi desain nggak bisa ambil. Tapi anak-anak seni yang ngambil mata kuliah eksperimen kreatif jadinya melakukan eksperimen di kampus yang kami semua bisa lihat. Nah, ngelihat itu semua membuat aku ngerasa ya mungkin gue nggak harus sempurna, gue bisa jadi apapun yang gue mau. Ini orang juga ada kekurangan, ada kelebihannya, dan mereka berdamai dan mereka berkarya. Itu yang ngasih keberanian aku untuk bisa jadi diri sendiri. Keluar dari kampus itu, Panjinya udah beda dengan Panji waktu masih di SMA. Dan itu yang sekarang menjadi kunci untuk menjadi orang-orang sukses, seperti yang Panji bilang bahwa lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Ya itu kutipannya Seth Godin sebenarnya. Tapi sebelum ada Purple Cow itu juga udah dilakukan di ITB kan, maksudnya ketika justru kita mengembrace sesuatu yang berbeda, and then nggak ada judgmental sama sekali, benar nggak sih? Betul. Jadi justru baca kutipan itu jadi merasa terbenarkan apa yang selama ini dikerjakan. Betul. Emang karena sebenarnya kan kalimat itu ya, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, itu kan hanya mencoba untuk bilang bahwa skill bisa lo asah terus, tapi pada akhirnya identitas lo yang akan berbicara gitu. Nah itu yang rasanya dibenarkan di kampus seni rupa, bahwa semua orang mah kemampuan lukisnya mah tipis-tipis lah, kita sekolahnya bareng. Semua orang kemampuan bikin patungnya mah tipis-tipis, sekolahnya bareng. Tapi subjektivitas identitas kita yang keluar lewat karya kita itu membuat orang jadi mau beli lukisan ini daripada lukisan ini. Oke. What is your mantra? Apa yang selalu Panji bilang kepada diri sendiri?
to affirm you untuk membuat Panji yakin? Sebenarnya ya, nggak tahu ini tepat atau nggak, tapi ini yang aku pegang banget sebagai prinsip ya, dan mungkin mantra juga. Ini ucapannya almarhum ayah. Dia bilang jangan pernah membunuh mimpi kamu karena mimpi nggak akan bisa mati. Mau kamu pukul, mau kamu tusuk, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Itu tajam banget masuk ke hati karena saat aku dengar itu dari ayah, aku lagi tinggal dengan seorang om almarhum juga yang setiap hari dalam hidupnya itu menyesal. Bayangin hidup satu rumah dengan om yang tiap hari kerja gini. Kamu tahu gak sih itu? Om kenal itu. Dulu kalau om itu, om juga udah kayak gitu. Cuman om aja gak kayak gitu. Besok juga gitu. Om kayak gini hidupnya. Dulu om mikir, coba om gini-gini. Setiap hari dalam hidupnya menyesal. Dengar ucapan ayah. Jangan pernah membunuh mimpi kamu karena mimpi gak bisa mati. Sekuat-kuat kamu pukul, nanti dia bangkit di waktu kamu tua dalam bentuk penyesalan. Wow, itu tajam banget. Makanya itu yang memberanikan aku untuk ngelakuin apapun yang aku mau. Walaupun aku gak punya kemampuannya, walaupun gak ada jaminan akan sukses. Dikasih peluang untuk nulis film, yaudah gue pengen nulis film. Disuruh ngedirect, oke gue kerjain. Gue acting, oke gue kerjain. Ternyata hasilnya gak oke, yaudah gak apa-apa. Daripada gue nyesel waktu gue tua, coba gue waktu itu ambil ya, bisa jadi apa ya, gue ngapain gitu. Jadi apapun yang aku pengen lakukan, itu yang aku pegang. Kalau bisa disebut mantra mungkin itu sih. Itu ya. Kalau kita belum sukses, gagal nggak apa-apa. Tapi kan kalau udah punya nama, udah berada di atas, pasti kan orang udah punya certain expectation. Terus kalau gagal itu nggak ada rasa kayak, you know, like. Ya betul, apalagi komedian ya. Jadi kita bisa asumsikan Panji sebagai stand up comedian mungkin adalah salah satu nama yang paling sering disebut orang. Jadi ada ekspektasi. Kadang-kadang orang kalau nonton Panji pasti ngarepnya lucu, tapi seringkali aku juga nggak lucu karena misalnya lagi open mic, jadi aku lagi nyobain joke baru. Joke itu susah ya karena kan kita pikir lucu, orang belum tentu nangkep lucunya di mana. Jadi ada aspek teknikal gitu, bahasa gitu, soal membuat orang ngerti apa yang kita maksud. Nah jadi sering kalau misalkan datang ke open mic, aku bawa joke yang setengah mateng dan orang bisa aja bingung kayak, lah ternyata si Panji nggak lucu-lucu amat ya gitu. Dia nggak tahu kalau aku lagi nyoba gitu. Iya. Dan awalnya memang beban. Awalnya memang terbebani ekspektasi. Tapi aku ingat lagi bahwa ya dia nggak tahu sih apa yang beneran terjadi gitu, apa yang beneran di dalam diri aku. Jadi lama-lama aku belajar untuk let go gitu. Bebannya aku tinggalin, terserah orang mau ngomong apa, gue nggak bisa atur juga omongan orang. Ya udah, gue lagi berproses. Makanya aku selalu bilang, kalau ada orang menertawakan lu di tengah-tengah proses lu berkarya, ya udah lu maafin aja karena kayaknya hidupnya dia tuh terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Dia nggak tahu kalau kita tuh belum barang jadi, kita tuh lagi dalam perjalanan gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja. Emang di dunia serba cepat, kadang-kadang orang berasumsi semuanya harus cepat juga, padahal enggak, ada hal-hal yang harus lewat proses. Dan itu yang sangat ditekankan dan diyakini oleh seorang Panji. Percaya mimpi, percaya diri, dan percaya proses. Betul. Risetnya luar biasa sekali. Luar biasa. Sendiri atau sama tim, Mbak Mary? Ini luar biasa loh. It is the most comprehensive interview. Masa sih? Iya, risetnya paling. I feel so happy. Masa sih? Ini risetnya terdalam. Thank you. Terdalam. Thank you. Nggak, tapi aku pribadi emang suka kalau misalnya tahu cerita orang, apalagi kalau misalnya aku pertama kali baca kan Mas Panji ini kan cerita di Impossible, terus gitu ayahku seorang insinyur listrik, aduh papa juga, bokap juga insinyur teknik elektro, terus udah gitu ayahku dulu ceritakan justru gara-gara ke bisnis jadi bangkrut. Betul. My dad also. Jadi dulu sebagai insinyur elektro papa kerja employee di perusahaan internasional, hidup kita nyaman. Tapi begitu dia mirip persis. Begitu dia masuk bisnis, ditipu orang, maksudnya bisnis itu kacau balau, akhirnya disitulah mengalami kemerosotan finansial gitu. Terus aku baca juga
SMA di Gonzaga, sini. Jadi aku pikir, wow, oke, this is interesting. Jadi aku memang curious, and then seperti yang kata Panji kan, curiosity kan awal dari sesuatu yang pembelajaran itu kan berawal dari rasa keingintahuan kan. Betul sekali. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi kita, jadi aku I have interest in your story. Iya. Dan itu kutipan itu percaya diri, percaya mimpi, percaya proses itu aku sebut di mana ya? Aku juga bahkan gak ingat. Saking banyak yang ngomong suka lupa pernah ngomong di mana. Tapi itu juga kalau disebut mantra itu juga mantra. Dan itu tapi bukan hanya berlaku kepada aku, lebih ke formulasi sih. Orang suka nanya kan, Bang Panji gimana sih caranya kalau misalnya pengen sukses gitu. Walaupun aku selalu bilang, pertama definisi sukses orang kan beda-beda ya. Stres kalau kita merasa sukses itu harus kayak gitu. Tapi apapun definisi suksesnya itu, jalan kesananya itu dari percaya diri, percaya mimpi, percaya proses. Harus dari kita gitu. Susah kalau ngarepin dibantu orang lain gitu. Aku dalam pengalamanku nggak ada orang bisa membuat kita gerak lebih cepat daripada kesadarannya kita sendiri sih. Susah. Dan terbukti hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kebalik ya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Gak benar. And then you're the first Indonesian yang bisa world tour comedian, and then it's really world tour loh. Maksudnya bukan cuma kayak mampir ke satu kota atau satu negara doang, tapi like ke mana, Australia, sampai Afrika. Aneh kalau dipikir-pikir. China. Iya. Ngapain jika Afrika ngelawak? Emang agak absurd sih, tapi ya itu sesuatu yang aku pengen kejar, memang pengen lakukan. Iya, that's amazing. Ya, moga-moga masih bisa lebih baik lagi sih dari sisi pencapaian. Jadi kalau kayak di Afrika gitu ngomong bahasa Indonesia. Nah, di setiap negara di luar negeri itu ada 15% warga setempat yang nonton karena bisa bahasa Indonesia. Antara mereka pernah tinggal di Indonesia, pernah sekolah di Indonesia, bisnisnya di Indonesia. Ini yang bisnis Indonesia tuh kerap kali di China sama di Jerman. Terus atau menikah sama orang Indonesia. Atau orang tuanya, ibunya atau ayahnya sebenarnya orang Indonesia. Jadi pernah dengar bahasa Indonesia. Dan ini juga sering terjadi, lucu. Obses sama Indonesia. Ternyata bule tuh banyak yang obses sama Indonesia. Kayak aku sering ceritain nih, soalnya di Frankfurt ada cewek namanya Aga namanya. Kalau dia nonton soalnya ntar pasti dia ketawa. Dia itu emang seneng cowok Indonesia, pengennya ke Bali, nabung untuk bisa ke Bali. Jadi kadang-kadang ini juga ya, mesti ada rasa senang ngelihat ada orang setempat nonton kita karena emang bisa bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu minder sama bahasa Indonesia sih sebenarnya. Jadi kita memang kalau mau mudah mendunia pakai bahasa Inggris lebih mudah karena bahasanya universal. Tapi mendunia dengan bahasa Indonesia ada rasa bangga karena ini orang datang ngerti lawak. Ini kan bukan musik ya. Kalau Korea kan kita dengar nadanya, ngelihat jogetnya, kita bisa menikmati. Tapi kan untuk bisa menikmati lawak kan mesti ngerti gitu, ngerti konteks lagi. Jadi ada orang yang nonton tuh, terus udah gitu ucapan mereka gitu loh. Kayak waktu itu di Jepang ada seorang ibu-ibu bilang, saya tinggal lama di Jepang, menurut saya mengagumkan ada komedian yang berani ngomongin soal PKI, isu agama. Terus ada mahasiswa Malaysia yang lagi nonton di Sydney. Terus dia bilang, cara pandang saya sama Indonesia berubah. Saya pikir Indonesia tuh konservatif kayak Malaysia, ternyata kalian lebih berani dalam menyikapi hal seperti ini. Buat aku jadi sesuatu yang membanggakan sih. Bisa ngasih perspektif baru kepada orang luar negeri tentang Indonesia seperti apa gitu. Iya. Dan udah berapa tahun nih berarti sampai sekarang? Stand up-nya? Iya. Dari 2010 sampai 2020, 10 tahun? World tour-nya? Oh, kalau world tour-nya dari 2014 pertama kali. Berarti berapa? 6? Iya, betul. 6 tahun. Betul. 6 tahun. Masake Bangsaku, juru bicara Pergi Waksono, dan yang ini Komodo World Tour itu yang keempat. Susah banget namanya, ntar Komoy de Moy. Astaga. Komoy do Menoy. Iya. Kenapa bikin nama susah-susah? Kan jadi nggak susah gitu untuk orang mau promo atau maksudnya. Iya. Iya nggak sih, betul, orang betul. Nama yang biasanya pilih namanya simple-simple. Pertama itu artinya apa? Itu bahasa Yunani, artinya objek tertawaan. Itu istilah yang dipopulerkan sama
Aristophanes. Aristophanes itu adalah the father of comedy disebutnya. Dia itu orang pertama kali yang menggunakan komedi untuk noel orang-orang soiye di kalangan masyarakat. Oh, oke. Berarti komoi domenoi itu kayak komedi. Iya, Komoi, objek tertawaan. Objek tertawaan. Okay. Aku pakai itu jadi judul karena 80%, 75% topik yang dibahas di komedi menoi adalah soal ketersinggungan. Jadi pesan yang pengen aku sampaikan adalah dari komedi lahir udah menyinggung. Jadi jangan berharap komedian berhenti menyinggung. Nggak bisa. Kami nggak tahu kok bahwa akan menyinggung. Cuman karena komedi itu butuh objek untuk ditertawakan, maka peluang itu akan selalu ada. Jadi satu itu. Terus yang kedua, aku memang cenderung seneng bikin judul yang bikin orang lanjut ngobrolin judulnya. Jadi nggak selesai sampai situ gitu. Kayak dulu pertama kali aku rilis album rap, judulnya provokatif proaktif gitu. Provokatif proaktif, orang apa sih provokatif proaktif gitu. Terus aku album rap keduaku judulnya aku bahas di YouTube yang itu. Yes. You'll never know when someone comes in and press play on your pause live. Orang juga mikir panjang banget sampai mau hafal, emang nggak perlu dihafalin juga. Penting albumnya covernya warnanya ungu gitu. Nah si komedi menoi itu aku suka karena itu bikin orang ngomong komedi, jadi nggak berhenti. Menurutku judul yang kurang baik tuh judul yang titik gitu. Misalnya sebuah apartemen namanya apa residensi, udah selesai, emang wajar gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bikin apartemen namanya Avenger rontok residence, kan terus orang bilang kenapa Avenger rontok, apanya yang rontok gitu. Jadi karena kadang-kadang promo terjadi dalam bentuk cerita ya. Maksudnya kita kadang-kadang mempromosikan sesuatu tanpa sengaja adalah karena kita menceritakan benda itu. Jadi aku selalu nempelin cerita pada produk yang aku pasarkan. Dan salah satu cerita yang paling menyenangkan untuk ditempelin adalah cerita yang terkandung pada judul. Judul album rap aku Merdesa, bukan merdeka, orang pikir itu typo dan segala macam ya. Termasuk komedi menoi. Aku suka aja ngelihat orang, itulah pokoknya komedi komodo ngondoy. Itu aja lucu menurut aku. Itu aja objek tertawaan buat aku. Komedi di manoi, komodo ngondoy. Buat aku itu objek tertawaan. Toh pada akhirnya orang hanya akan perlu tahu websitenya tersinggung oleh Panji.com. Asal orang tahu tersinggung oleh Panji.com udah selesai. Semua infonya ada di situ. Dia nggak hafal nama percayaan juga apa-apa. Gitu. Oke, Desember ini ya. Di Istora Senayan tanggal 20 Desember dan kelihatannya sih cerah bahwa itu akan terjadi. Wow. Semangat. Karena juga persiapannya protokol kesehatan semua juga udah dibuat dan dijaga dari sekarang itu, kan. Salah satu yang jadi fokus utama kami. Kayaknya kalau ditanya apa new normal dalam mengorganisir acara adalah memikirkan aspek kesehatan lebih dari biasanya. Kalau dulu kan aspek keselamatan dipikirkan. Kayak kapasitas ruang nggak boleh terlalu berlebihan, terus dia gitu. Keamanan gedung, kalau kebakaran atau ada gempa gitu kan, bisa ada safety briefing. Aspeknya kan keselamatan, tapi sekarang kesehatan jadi aspek yang harus ada dipertunjukkan di era seperti ini. Makanya untung untuk Istora Senayan kerjasamanya sama BEM FKM UI, Kesmas UI, mereka akan mendesain protokol kesehatannya yang tepat untuk menyelenggarakan acara lawak di Istora. Terus teknologi untuk menjalankan protokol COVID-nya juga kami kerjasama dengan mitra, nanti akan diumumin. Jadi intinya akan ada sebuah teknologi yang akan ngebaca peta thermal real time gitu. Kalau ini ketika ini terjadi, it probably the first one in Indonesia dalam skala segitu besar. Kapasitas targetnya berapa? 7.500 kan? Iya mungkin, tapi rasanya yang kami kerjakan tuh nggak terlalu spesial, cuman common sense. Bisa aja sebelum kami ada festival yang jalanin juga. Yang pengen kami sampaikan adalah jangankan lu guys, gue juga mengkhawatirkan ini. Jadi gue memastikan bahwa gue pengen, kan gue punya anak juga di rumah, jadi gue pengen acara gue juga aman dari sisi COVID. Jadi kalau gue aja ngerasa aman, calon penonton juga harusnya ngerasa aman. Dan kayaknya karena mereka percaya sama hal-hal yang kami lakukan, kayak kerjasama dengan Kesmas UI, terus gitu ada teknologi protokol COVID, itu yang bikin kemarin penjualan tiket itu sangat cepat sih, di atas perkiraan aku. Aku pikir 3.300 tiket tuh habis dalam waktu sebulan, ternyata habis dalam waktu 3 jam. Wow. Rasanya karena mereka, enggak sih, gue intinya
Panji udah Percaya ngelakuin lah. apa yang Panji bisa. Betul. Panji juga, saya juga aku kan nggak akan nabrak izin ya. Iya. Aku kan akan berusaha untuk justru bikin ini supaya dapat izin. Iya. Dan kalau nggak dapat izin, aku bilang sama penonton, kalau nggak dapat izin, gue akan undurin kok, tapi nggak akan batal. Iya. Nah, gue akan undurin karena gue nggak mau memaksakan siapa yang mau nonton kalau misalnya kondisinya nggak memungkinkan gitu. Jadi tenang aja, gue juga mikirin show kita akan didesain sebisa mungkin supaya baik untuk semua orang. Karena kadang-kadang showku tuh acara keluarga, jadi ada yang bawa kakeknya gitu-gitu. Masa? Iya bener, bisa 3 generasi, pernah 3 generasi. Oh iya. Ya, jadi umur 15 tahun, bapaknya yang 15 tahun dan kakeknya. Itu sering kayak gitu, ada sama nenek. Lucu deh kalau ngeliat foto-fotonya atau ngeliat show-nya, ih ada aki-aki ikut nonton. Jadi acara keluarga gitu, Acara perhelatan keluarga. bersama. Jadi karena aku pengen itu tetap terjadi, makanya kami desain sedemikian mungkin biar sehat lah. Iya, tapi masih bisa daftar dong. Masih tiket masih karena baru 3.300-an, masih ada sisa tiket 4.000-an. Tanggal 20 Agustus akan buka penjualan lagi. Oke. Di tersinggungolepanji.com informasinya. Pokoknya semua harga tiket segala macam di tersinggungolepanji.com. Dan itu juga berlaku untuk semua kota. Oke. Jadi tanggal 20 Agustus itu bukan cuma Jakarta doang, ada Makassar, Denpasar, Balikpapan, dan Palu juga buka penjualan tiket Oke. di hari yang sama, tanggal yang sama. Berarti udah ada schedule roadshow-nya ya. Iya. Termasuk Setelah juga diundur. setelah emang harusnya kapan? April harusnya. Oh. April diundur ke Juli, diundur ke Agustus, terus jadinya November. Nah, November ini Oke. beberapa kota pandeminya udah mulai kerasa. Jakarta walaupun sesekali suka ada angka tertingginya, tapi kalau dilihat dari kurvanya kan udah mulai rada datar dibandingin beberapa daerah lain. Iya. Terus kita ngelihat level kedisiplinan warga sih. Jadi Iya. kalau Pemkot dan Pemprov mah akan selalu ngasih aturan yang baik dan selalu bikin enforcement. Masalahnya kan warganya nih disiplin atau enggak. Ada salah satu kota, tidak perlu saya sebut, disuruh PSBB malah nongkrong di warung kopi, disiram pakai belanwir biar pada pulang. Tapi makin kesini makin disiplin sehingga hasilnya makin kelihatan. Nah ini yang membuat kelihatannya pertunjukan lebih besar kemungkinannya beneran jalan mulai November ini. Pasti kita doakan semoga semuanya lancar ya kan, Amin. karena Indonesia masyarakat juga butuh untuk tertawa lagi. Iya betul sekali. Iya Betul enggak? sekali. Iya. Jangankan penonton ya, akunya juga butuh gitu. Jadi sama-sama butuh. Hampir setiap hari di DM Bang Panji, tolong dong, gue butuh lu bikin show. Gue stres, gue depresi, gue butuh untuk punya jalan keluar. Tolong diperjuangkan biar jadi. Sehingga aku memperjuangkan tur ini supaya jalan tuh makin kuat karena diminta sama masyarakat. Di sisi lain akunya juga butuh itu. Iya, Aku butuh untuk iya. ada di antara penonton. Iya. Karena itu bawa kebahagiaan juga. Tips dong buat aku. Untuk? Gimana caranya untuk jadi lucu? Susah loh. Buat Iya. perempuan tuh rada susah. Bener gak sih? Betul, I think satu so. hal betul. Kita bisa pertama gini sih, harus diperjuangkan peluangnya untuk perempuan. Itu satu hal. Karena bukan cuma untuk komedi, untuk banyak aspek dalam karir, istilahnya butuh affirmative action untuk memastikan perempuan itu, karena didinai gitu, akses untuk perempuan tuh dihilangkan untuk Yeah. waktu yang cukup lama. Jadi mesti diperjuangin supaya aksesnya setara atau satu. Tapi di luar itu emang bisa jadi untuk perempuan jadi lebih rumit karena ini bisa saja banyak yang tersinggung, tapi mohon disadari ini dimaksudkan dalam semangat yang baik. Iya. Salah satu faktor krusial yang dibutuhkan komedian adalah kemampuan menertawakan dirinya sendiri. Iya. Betul. Sementara perempuan Setuju. secara umum Setuju. sering melakukan atau bahkan bersedia melakukan banyak hal untuk kelihatan baik di mata masyarakat. Misalnya make up. Banyak sih perempuan itu kan dari yang aku kenal cukup insecure dengan bagaimana dinilai di masyarakat. Nggak mau keluar kalau setidaknya nggak ada semacam make up atau berpakaian yang proper. Karena secara budaya perempuan itu peduli bagaimana dia dinilai di masyarakat. Jadi rumit ketika dia dibutuhkan untuk berdamai sama dirinya untuk ditertawakan. Jadi ada aspek kultural memang. Karena perempuan merasa, walaupun belum tentu benar ya, perempuan merasa mereka akan dipilih laki-laki. Iya. Untuk waktu yang cukup lama perempuan walaupun laki-laki ngerasa, alah lo yang lu nentuin mau atau enggak sama gue. Oh, gue kadang-kadang nembak kagak diterima, kan berarti penentunya lu. Tapi pada kenyataannya adalah dia ditembak. Ini perempuan ini didatengin sama cowok. Cowok ini memilih perempuan ini untuk jadi pasangannya. Nah, karena perempuan merasa dia dipilih,
perempuan kayak punya kebutuhan untuk dipilih. Gue pengen juga dipilih, makanya gue memperhatikan penampilan. Nah karena ada budaya itu, jadi susah untuk perempuan mau naruh dirinya di depan orang. Jadi objek untuk ditertawakan. Iya gitu, itu jadi susah. Dan mereka yang mampu itu adalah perempuan-perempuan yang berani sekali gitu untuk mau berdamai dengan kekurangannya. Hampir semua stand up comedian perempuan yang ada di Indonesia itu bermain dengan kekurangannya. Misalnya stand up comedian seperti Aci Resti, atau mungkin Boah Sartika, atau mungkin Musdalifah Basri, atau mungkin Gamila sendiri, istriku yang lagi mulai stand up, atau mungkin Sa'diyah Ma'ruf, atau Ligmina Hananto. Mereka semua dengan skala yang beda-beda tuh berani untuk ngomong di atas panggung, ini gue apa adanya. Lo mau pilih gue nggak pilih gue terserah, tapi ini gue apa adanya. Nah itu emang agak susah. Tapi jadi syaratnya untuk bisa ngelucu adalah bisa menertawakan dirinya sendiri dan berdamai bahwa gue tuh nggak sempurna. Agak susah. Dalam ya. Agak dalam, butuh berdamai sama dirinya sendiri. Buat saya lebih enak karena saya seumur hidup bodoh dianggap masyarakat. Jadi lebih cepat berdamai. Gitu ya. Oke, terakhir deh. Kalau gitu berarti pesan-pesan buat semuanya yang mungkin sekarang lagi struggling, berada di titik susah, berada di titik nol. Gimana cara untuk bisa nyemangatin? Jadi gini ya, Jay-Z itu pernah bilang, dan dia rasanya benar. Jay-Z ini rapper nih, untuk yang nggak tahu. Aku meyakini dia benar walaupun kami punya keyakinan religius yang berbeda. Tapi dia bilang gini, saya percaya, kata Jay-Z, semua orang tuh dilahirkan jenius. Tuhan itu adil. Tapi pencarian kita jenius di bidang apa, itu dikembalikan kepada kita. Nah, paling nggak enak adalah perasaan bahwa kita nggak diterima sama masyarakat, nggak tahu gitu, apa sih gue ini harusnya jadi apa sih? Itu tuh gampang sekali. Nah sayangnya kegampangan itu hanya bisa ditemukan lewat eksplorasi diri. Jadi kunci kebahagiaan itu datang dari kita mengenali 100% siapa diri kita. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat dari cermin atau dari menjalani keseharian. Pengalaman aku, makin sering kita masukin diri kita ke posisi sulit, makin kita kenalan sama diri kita siapa. Jadi terdengar kontra intuitif, tapi kebahagiaan tuh justru datang dari keberanian kita melewati banyak kesedihan. Karena untuk mau bahagia kita mesti kenal kita siapa. Untuk kenal kita siapa, kita harus mau masuk ke dunia-dunia yang rumit, situasi-situasi yang sulit, yang mungkin resikonya sedih. Tapi ketika kita masuk ke situasi yang sulit, nggak punya orang lain untuk ditanya kecuali diri kita sendiri, di situ kita bertanya, gue tuh sebenarnya prinsipnya apa gitu. Ketika kita dihadapkan sama dua pilihan dan kita nggak bisa nanya sama orang lain, kita mesti milih siapa, cuman kita yang bisa jawab. Di situ kita mulai nanya, oke, gue punya dua pilihan, yang mana mesti gue pilih? Gue tuh sebenarnya maunya apa sih? Nah itu, gue tuh sebenarnya maunya apa? Yang kemudian membantu kita mengambil keputusan, yang membantu kita mengenal diri kita, yang membantu kita memahami siapa kita. Dan kalau kita udah kenal kita siapa, baik dan buruknya, perjalanan menuju bahagia tuh lebih mudah gitu. Jadi berani-berani aja untuk masuk ke kondisi sulit. Dan kalau kondisi sulit datang tanpa kita minta, bersyukur aja, itu peluang yang gak banyak orang punya. It's not easy, tapi once you are there, you know exactly apa yang harus dilakukan. Ya betul sekali. Aku udah kepentok situasi sulit tuh sering sekali, sehingga aku bisa jamin nanti lama-lama kita akan ngerasa, buat apa gue menyerah ya. Jadi nanti kita akan menyerah untuk menyerah. Kebayang gak sih? Jadi mau nyerah aja udah nyerah gitu. Percuma gue nyerah buat apa gitu. Karena jalan selalu ada, beneran deh. Cuman kadang-kadang kita tuh kelamaan nunduk. Kita gak ngelihat aja bahwa ternyata ada orang nyodorin tangan mau bantuin. Cuman kita terlalu lama mengasihani diri kita aja gitu. Orang gini dari tadi, kita gak sadar aja. Gak denger kita, karena kita hanya mau mendengar tangisan diri kita sendiri gitu. Jadi beneran deh, selalu ada jalan keluar sih. Dan kalau misalnya kelihatannya jalan keluar belum ketemu, kayak sumurnya juga gelap, gak kelihatan cahayanya, atau guanya gak kelihatan ujungnya, selalu enak kalau punya orang untuk bersender atau berpegangan. Jadi cari orang itu untuk membantu kita. Jadi walaupun kita nggak tahu jalan keluarnya di mana, setidaknya kita pegangan sama orang lain.
Gitu. Okay. You're lucky to have that in your life. Ya makanya. Ya betul. Dan orang untuk berpegang itu bisa siapapun ya, maksudnya bukan pasangan saja, bisa siapapun, temen, adik, saudara, stranger, bisa loh stranger artinya aku nih nggak punya siapa-siapa, tapi aku follow seseorang di Twitter, nggak saling kenal, tapi gue berpegangan sama nih orang. Orang ini mungkin yang bisa membuat gue bertahan gitu. Jadi cari orang untuk nyender. Thank you so much Panji. Sama-sama. Sudah berbagi cerita. Sama-sama temanku anak Sanur. Aku juga punya grup akapela loh waktu di Sanur. Luar biasa. Aku tadi dengerin Panji akapela ya. Aku di video kayak, wah aku ada bikin sendiri. Luar ya buat biasa. Lucu-lucuan lah sama teman-teman dulu. Iya, Dulu luar namanya biasa. apa akapelanya? Lupa juga. Aduh. Nggak inget, tapi iya ya apa namanya? Tapi waktu itu soalnya di Gonzaga senior kami itu Jamaica Cafe sampai sekarang Oh udah iya, berkarir. wow itu keren banget, keren justru banget. Tren akapela di Gonzaga gede karena mereka semua orang pengen jadi kayak Jamaica Cafe. Iya, keren banget. Iya, mereka keren banget sih. Bahwa mereka dari aku SMA sampai sekarang masih berkarir di dunia Sampai sekarang akapela, masih ya? mereka dan masih keren. Aku masih hafal mereka siapa aja. Terutama Big. Ada satu namanya Big. Paling lucu, paling serem. Tapi lucu dia. Tapi aku belajar banyak dari Panji hari ini bahwa ya, lingkungan kita tuh sangat membentuk ya. Sangat membentuk. Dan of course even though it's not easy, sometimes pilihan itu juga bisa menentukan masa depan kita. Gitu. Dan I will always remember your quotes yang tadi dari pesan dari ayah. Apa? Jangan pernah membunuh mimpi karena mimpi itu nggak akan pernah mati. Pingsan tapi suatu saat akan bangkit lagi dalam bentuk penyesalan. Oke. Thank you sekali lagi Panji sudah bercerita. Sama-sama. Saya selalu percaya setiap orang sukses punya cerita, setiap cerita itu pasti ada pengalaman berharga, dan semoga cerita dari Panji hari ini bisa menjadi pengalaman berharga buat kalian semua. Amin. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Yeay. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,